bayi melahirkan, ya aku ibu ini melahirkan. Ya aku ndak terburu lagi, nak aku bidan. Langsung baju inilah ini Pak, ku lentangin di burit dia nih, ku tadain tuh bayinya tuh. Langsung dia ndak tahan, katanya, aduh mau ngejen. Ya kejenin ndak apa-apa, narik napas saja dalam-dalam, ntar diembuskan. Pikiran ibu tuh cuman, Masya Allah, kok beranaknya di musola. Udah kali, udah takdirnya kali masih di musola kan. Jadi alhamdulillah kata saya selamat. Berarti bayi ini ngedenger saya bilangin tuh, kasih saya tenaga, kekuatan untuk menolong dia itu. Terasanya tangan nih tadinya lemas, nggak lemas tuh. Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Kiai Haji Balki, Lorong, Banten 6, Gang Surya 5, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Di mana di belakang saya adalah Musola Al-Ikhlas. Sempat viral kemarin seorang ibu yang melahirkan di pelataran musola yang dibantu warga bernama Ibu Kamza. Bagaimana kisah heroik Ibu Kamza menolong seorang ibu melahirkan di pelataran musola ini. Saksikan kami di Saksi Kata. Bu, bisa kenal Bu, nama ibu siapa Bu? Ibu Kamsa, mamanya Pak RT 61. Bu, bisa diceritain nggak Bu? Yang kejadian kemarin Dari asal mulanya. Ya. Nah, asal mulanya cak ini Om, dia tuh kan dari sana, dari depan ke belakang. Nah, terus aku metu dari rumah, nak ke warung, lihat dia disender ke di pagar kakek Abbas. Nah, disender ke di kakek Abbas, suaminya nggak ada tuh pulang. Nah, udah pulang, saya ampirin. Kenapa? Mau beranak katanya tuh. Kapan udah dibilangin gitu, aduh ndak tahan lagi, mau ku angkat, saya tidak angkat, bawa ke rumah, ndak mau, suruh berjalan, katanya ndak tahan lagi. Jadi kata saya, udah minta tolong aja Pak Jesmara, ku panggilin tuh bapak ini, bapak warung, orang dua, jadi diangkat. Ya, jadi diangkatlah ke musola. Jadi udah dari musola, saya langsung duduk, langsung baju inilah ini Pak, nih, ku lentangin di burit dia nih, ku tadain tuh bayinya tuh, langsung sayanya gini nih. Langsung dia ndak tahan, katanya, aduh mau ngejen. Ya kejenin ndak apa-apa, narik napas saja dalam-dalam, ntar diembuskan. Terus ngejen pertama palanya keluar, keduanya dianya ya semua tuh keluar, tinggal kakinya kan sedikit ya. Tarik napas dulu, kata saya tuh, sudah tarik napas, ini embuskan lagi. Terus dia katanya mau ngejen, udah ngejen aja, udah ngejen, keluar tuh bayi langsung di pakaian saya ini nih, daster ini, langsung diwadai sama saya itu. Nah, tapi nolong banyak Bu yang nolong. sewaktu itu belum ada orang tuh, sepi. Nah, pas lahir bayi itu orang berkerumunan datang. Oh, jadi Ibu sendirian Bu? Iya, sewaktu itu ada teman satu, Rona itu, tapi dia takut berdiri di sini. Oh, jadi Ibu sendirian mengeluarkan bayi itu Bu? Iya, sendiri. Nah, pas tinggal temuninya, ada ibu ini datang, saya minta tolong tuh kan perutnya minta dipegangin. Takut kan, namanya temuni kan. Jadi saya pegangnya aja itunya, tali pusarnya itu, takut masuk lagi kan. Nah, kapan itu temuni dia tuh kan lengket tuh Om. Jadi saya kasih minta banyu dari ibu warung ini, kasih banyu garam, kata saya biar nggak lengket. Jadi diminum itu nggak lama lagi keluar sendiri temuninya Om. Oh, kemudian keluar sendiri Bu ya? Tapi udah pecah ketuban Bu? Udah pecah ketuban. Oh. Udah pecah. Nggak lama lagi dari pecah ketuban tuh dia mau ngajak ngeden itu. Oh. Dia itu. Gitu Bu. Nah, suaminya kemana Bu? Suaminya nggak aku tanyain tuh, katanya lagi ngambil kain, tapi lamaan ngambil kainnya. Itu memang rencananya tuh Ibu dengar mau ke bidan Bu atau gimana Bu? Emang dia tuh dari belakang ini pasti ke bidan Ayu. Berhubung dia tuh sudah nggak tahan, diturunin di dinding itu, suaminya ngambil kain, tapi lama belum nyampe. Saya gotong aja di sini, mau beranak soalnya Om. Sudah kelihatan tuh rambutnya ya, sudah saya buka itu di situ tuh, udah darah tuh udah mulai keluar dikit. Nah, itu jenis kelaminnya apa Bu? Perempuan. Perempuan Bu. Oh, Tapi Ibu pernah, kok Ibu bisa tahu Bu cara melahirkan itu Bu? ya karena kadang saya kan ngebantu menantu, adik kan. Jadi dikit-dikit tuh agak ngerti kayak gitu Om. Tapi ada rasa ketakutan ya Bu?
ketika membantu itu, Bu? Kalau ya memang kalau takut tuh ya pasti ada, karena saya kan badannya kurang sehat tuh. Cuman saya bilangin sama si bayi itu, bayi kalau mau pengen ditolong saya, beri saya kekuatan tangannya. Nah jadi nggak ada gemeter apa ini, enggak, biasa. Makanya saya bilangin sama ibu bayinya kan, tarik napas Bu, tarik napas. Tapi proses itu berapa lama, Bu? Enggak lama Om. Sekitar berapa lama, Bu? Berapa menit ya? Dia tuh kan jam 7 tuh. Jam 7, jam hampir setengah 8 kali dia melahirkan kali, apa jam 7 lewat gitu. Itu kejadian jam 7 pagi, Bu ya? Iya, jam 7 pagian itu. Ibu saat itu lagi ngapain, Bu? Iya, mau ke warung, mau beli gula, enggak jadi, lihat dia disenderin di situ, oh. Berarti antara ibu itu disenderin ke musola ini berapa lama? Berapa jauh? Dia dari ini yang ada motor itu tuh disenderinnya yang tadi saya tunjukin dibilangin. 50 meteran Mas Ibu ya? Sekitar 50 meteran. Bu, ya? Nah, ketika udah lahiran tuh, Bu? Suaminya datang tuh. Jadi suruh ambil popok, terus suruh ambil itu, panggil bidan Ayu. Karena temuni itu kan saya nggak berani tuh, motongnya ya. Jadi kata saya tuh, udah masukin di popok aja, udah masukin di popok, masih asoy aja kan. Jadi bayi itu masih di sini sama temuni itu saya gendong. Saya gendong, iya. Langsung saya bungkus dikasih selimut sama ibu ini kan, dingin kan, namanya di keramik tuh. Kan tadinya kan di baju ini nih Om. Pakai baju inilah saya kemarin. Jadi warga-warga langsung ngumpul, katanya siapa pingsan, bukan pingsan, bayi melahirkan ya, aku ibu ini melahirkan ya, aku enggak keburu lagi, nah aku bidan. Jadi berkumpul lah rame-rame itu, Bu ya. Nah setelah bayi itu dilahirkan itu sempat dibersihkan, Bu? Iya, pakai popok itulah, enggak lama lagi kan bidannya datang. Lahirnya gimana, bersih, Bu ya? Iya, memang dia tuh ada lah kotoran putih-putih tuh, cuman ya nempelnya di baju saya semua. Tuh kan namanya kan di baju tuh. Jadi ya di baju terus tuh dikasih popok kan. Jadi dibersihin pakai popok itu kan, gitu. Dia tuh kan pas lahir itu kan enggak ngelentang, dia tuh gini nih, miring. Tapi lahirnya normal, Bu? Alhamdulillah normal. Saya bilangin sama bidan tuh, bagus dah. Oh bagus, kontraksinya bagus ini, katanya cek gitu, kata bidannya tuh kan, dipijit-pijit perutnya bagus, ujungnya. Terus dipotong, yang itu potongnya bidan, Bu ya? Bidan. Dibawa ke rumahnya kan, saya anteri pulang tuh bayinya. Terus ibunya tuh dinaikin becak sama suaminya, dibawa pulang, udah saya anter, udah kayak pulang, mau bersihin. Hah? Ibu sehat setelah melahirkan itu? Alhamdulillah sehat. Kepikiran Ibu apa, Bu, ketika bayi itu akan ini, Bu? Ya pikiran ibu tuh cuman, Masya Allah, kok beranaknya di musola gitu. Udah takdirnya kali masih di musola kan. Tapi kan pas mengeluarkan itu kan pasti kita ada rasa, karena kita bukan ahli ya, Bu ya? Tapi pas lahir itu, Bu, ada rasa aduh deg-degan atau? Emang kalau deg-degan ada ya Om ya, namanya ya dicampur, saya juga lagi nggak enak badan kan. Jadi alhamdulillah kata saya selamat, berarti bayi ini ngedenger saya bilangin tuh, kasih saya tenaga, kekuatan untuk menolong dia itu. Jadi terasanya tangan ini tadinya lemas, nggak lemas tuh. Tapi pas sudah keluar tuh bagaimana perasaan Ibu, Bu? Ya bahagia lihatnya tuh, selamat, ibu sama bayinya selamat. Sempat terharu atau itu? Iya. Nangis apa ibunya, Bu? Ya ada bahagianya, ya ada sedihnya juga kan ngelihat ya kondisinya melahirkan di musola kan Om, gitu. Tapi sempat nangis ibunya atau gimana, Bu? Iya, nangis juga, nangis bahagia lah Om. Namanya gimana ya, ya ada bayi kan, dapat rezeki ibarat tuh. Pagi-pagi saya juga tidak ngebayang tuh mau nolongin bayi. Nggak kepikiran ke situ Om. Jam 7 pagi soalnya, Bu ya? Pas orang-orang berangkat sekolah. Ini banyak kan, Bu, orang nganter sekolah. Kan sana sepi kan, kata orang, kenapa pingsan, bukan pingsan, melahirkan katanya. Nah, dari tempat sini ke bidan itu berapa jauh, Bu, kira-kira? Bidannya di ini, Asana dia.
Oh, sana dia. Iya pesantren. Pesantren itu. Iya, tidak sempet. Tidak sempat ya. Mm-mm. Jadi sudah kontraksi ya. Dianya sudah nggak tahan lagi, Pak. Pokoknya dia tuh sudah nggak tahan lagi, diangkat juga udah, wah mau keluar, nanti saya diangkat ke sini, langsung saya kangki, langsung saya buka tuh kainnya, langsung saya udah tarik napas saja dalam-dalam, embuskan, terus tarik napas lagi. Saya mau keluar, mau missing, ya missing aja, langsung bayi itu keluar palanya itu. Memang udah keluar ya. Iya. Tapi itu anak berapa, Bu? Ibu tahu, Bu? Udah tahu anak berapa? Lima. Kalau yang ini, kalau laki sekarang, telu. Lah iya itu Anak-anak lahir kelima, Iya, Om ya, gimana ya, keadaannya juga nggak mampu ya. PPJS ya kali nggak punya juga, nggak punya PPJS Om, dia itu ya makan juga sehari-hari susah. Sekarangnya dibawa Om, ke sana bola aku kemarin bawa. Ini maknya juga. Mertuanya ini mak yang lanang. Karena dia kemarin kan nggak ada, dia kerja. Itu mak kandungnya adanya di Banten 3. Jadi nggak ada yang nyusul kan. Ya, cuman kita ini aja yang Sekarang ada waktu itu, tapi kalau sekarang tuh ibu sehat tapi. Alhamdulillah sehat saya. Lagi di Empos. Lagi di rumah sakit saya. Iya di sana. Kemarin kan mau dibersihin tuh. Dia tuh kan takut kaget nanti pendarahan. Dianya ndak mau Om, katanya di rumah tuh mau di. Alasannya, Bu? Iya kali pikirnya ya cuman ya namanya kondisi biaya Om. Takut mahal. Satu nggak punya PPJS, dia makan juga kan maaf ngomong tuh susah Om. Kerjanya kan nggak menentu. Suami kerja apa, Bu, kalau Ibu tahu? Iya kadang ada bangunan, kalau nggak ada ya di gudang gitu Om. Ya ada serabutan lah. Nah, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu kepada mungkin pemerintah atau semuanya, Bu, atas kejadian ini, Bu? Iya kalau anggapan Ibu tuh pengennya mengharapkan kalau bisa kan tolong minta bantu bikinkan PPJS, kalau dia nggak ada kakak tolong ya bikin ke kakaknya gitu, karena dia kan nggak mampu tuh, lihat keadaan rumah juga ndak, ibarat tuh maaf ngomong bukan saya ngatai ya, rumah orang tua juga ya kondisinya tidak memungkinkan Om. Disinilah tempat Ibu Nur tersandar ingin melahirkan. Menurut cerita Ibu Kamzah, dia tersandar di dinding dan ingin melahirkan, sehingga warga menolongnya, mengangkatnya ke musola Al-Ikhlas, di mana di musola itu Ibu Nur melahirkan dibantu oleh Ibu Kamzah. Nah, disinilah pesan pentingnya bahwa tolong menolong antara warga itu terjadi. Tetap saksikan kami di Saksi Kata.